warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaiti Syam, mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori bermain dan permainan anak usia dini. Bermain merupakan hal yang sangat penting bagi anak, karena melalui bermain, anak dapat membangun pengetahuannya dengan suasana yang lebih menarik dan menyenangkan. Teori bermain itu sendiri terbagi atas dua klasifikasi. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik adalah teori yang bermunculan pada awal abad ke-19 sampai dengan Perang Dunia Pertama. Sedangkan yang kedua yaitu teori modern, teori yang muncul setelah Perang Dunia Pertama sampai dengan saat ini. Nah, apa sih pandangan para ahli tentang bermain dan permainan anak usia dini? Menurut para ahli teori klasik dan teori modern, mari kita simak bersama-sama pembahasan. Yang pertama yaitu teori surplus energi dikemukakan oleh Herbert Spencer. Beliau merupakan seorang filsuf Inggris dan seorang pemikir teori liberal klasik terkemuka. Beliau berpendapat bahwa bermain terjadi karena adanya surplus energi. Bermain merupakan wahana untuk menggunakan energi yang berlebih sehingga anak terlepas dari tekanan. Tenaga yang berlebih apabila tidak tersalurkan dengan baik akan mendorong anak kepada hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, bermain merupakan cara terbaik untuk menyalurkan kelebihan energi tersebut. Adapun dampak apabila surplus energi tidak tersalurkan dengan baik, maka anak akan merasa letih, tidak bersemangat, mudah berubah suasana hatinya, dan akibat-akibat lain yang cenderung negatif. Oleh karena itu, Herbert Spencer mengungkapkan bahwa bermain merupakan hal yang sangat penting bagi anak. Selanjutnya yaitu teori rekreasi yang dikemukakan oleh Maurice Lazarus. Beliau adalah seorang filsuf Jerman Yahudi sekaligus psikolog dan penentang vokal antisemitisme pada masanya. Menurutnya, tujuan bermain adalah untuk memulihkan energi yang sudah terkuras saat bekerja, karena bekerja menguras dan menyebabkan berkurangnya energi. Bermain adalah lawan dari bekerja dan merupakan alternatif paling ideal untuk memulihkan tenaga. Jika energi anak sudah digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka anak akan lelah dan kurang bersemangat. Dengan bermain, anak akan memperoleh kembali energinya sehingga mereka lebih aktif dan bersemangat kembali. Yang ketiga yaitu teori rekapitulasi oleh Stanley Hall. Menurutnya, anak merupakan mata rantai evolusi dari binatang sampai menjadi manusia. Hal tersebut menyebabkan anak-anak akan mereplikasi kembali kehidupan leluhur dalam kegiatan bermainnya. Menurut Hall, pada saat bermain sebenarnya anak tidak melakukan sesuatu yang benar-benar baru, melainkan melakukan kembali pengalaman-pengalaman yang sudah ada sebelumnya, sehingga kegiatan yang muncul bukanlah sesuatu yang asing bagi anak, melainkan pengalaman motorik yang kental dengan sifat-sifat genetiknya. Contohnya yaitu ketika zaman dahulu akar pohon digunakan sebagai ritual adat, namun dalam perspektif ini akar tersebut direkapitulasi atau digunakan kembali, namun bukan dengan tujuan ritual adat, akan tetapi digunakan untuk kegiatan bermain. Misalnya akar digunakan sebagai media dalam permainan tarik tambang. Selain itu, kegiatan berlari, berburu, memanjat, berenang yang dilakukan oleh leluhur semata-mata untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, namun kegiatan-kegiatan tersebut direplikasi untuk kepentingan bermain dalam mencari kesenangan dan menyalurkan energi berlebih pada anak. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa bermain bukan merupakan hal yang baru bagi anak, melainkan hal yang pernah terjadi pada zaman dahulu, namun direkapitulasi untuk kepentingan bermain bagi anak. Selanjutnya yaitu teori praktis yang dikemukakan oleh Carl Gross. Menurutnya, bermain mengandung unsur-unsur untuk berkembang pada diri hewan serta anak-anak.
Fondasi teori Gross menyatakan bahwa permainan di masa anak-anak bagi manusia adalah persiapan untuk kehidupan dewasa atau kehidupan mendatang. Menurutnya, bermain merupakan proses penyiapan diri untuk menyandang peran sebagai orang dewasa. Jadi, sambil bermain, anak-anak dapat melatih diri untuk fungsi-fungsi di kemudian hari, serta dapat pula mempertahankan hidup dengan berbagai keterampilan motorik yang dimilikinya. Nah, itulah tadi pandangan para ahli teori klasik tentang bermain dan permainan anak usia dini. Selanjutnya kita beralih kepada teori modern. Yang pertama yaitu teori Piaget. Menurut Piaget, bermain mengonsolidasikan pembelajaran yang telah terjadi sambil memungkinkan kemungkinan pembelajaran baru dalam suasana santai. Menurut Piaget, ada 3 karakteristik bermain. Yang pertama yaitu asimilasi, pembentukan konsep, persepsi, atau pengalaman baru secara fisik ke dalam skema yang sudah ada dalam pikirannya. Yang kedua yaitu akomodasi, pembentukan skema baru atau mengubah skema lama sehingga sesuai dengan rangsangan baru yang diterima anak dalam kegiatan bermain. Yang ketiga yaitu ekuilibrasi. Anak dapat mengintegrasikan rangsangan baru dengan skema kognitif yang ada di dalam pikirannya untuk mendapatkan keseimbangan kognitif dalam kegiatan bermain. Jadi kesimpulannya menurut Piaget, anak menciptakan sendiri pengetahuannya melalui kegiatan bermain. Perkembangan kognitif anak dan kegiatan bermain itu saling berinteraksi sehingga membangun pengetahuan bagi anak. Yang ketiga yaitu teori Lev Vygotsky. Menurutnya, perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh kegiatan anak dalam memainkan mainan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan anak dengan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih matang. Namun, ia masih berkeyakinan bahwa bermain memiliki peran penting dalam perkembangan kognitif anak. Karena pada saat bermain, anak secara tidak langsung telah berinteraksi satu sama lain, yang berarti telah terjadi hubungan komunikasi antara anak dengan orang lain dalam kegiatan bermain. Interaksi inilah yang menurut Vygotsky sebagai proses mendapatkan pengetahuan baru. Selanjutnya yaitu teori psikoanalitik Sigmund Freud. Menurutnya, bermain merupakan alat penting untuk pelepasan emosi serta untuk mengembangkan rasa harga diri anak ketika dapat menguasai tubuhnya, benda-benda, serta sejumlah keterampilan sosial. Dalam tulisan lain dipaparkan bahwa teori psikoanalisis Sigmund Freud memandang bermain sama halnya dengan fantasi atau lamunan. Dengan bermain, anak dapat memproyeksikan ekspektasi, konflik, maupun pengalaman-pengalamannya yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya anak dalam memenuhi ekspektasi yang tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata dengan mengatasi konflik dan pengalaman yang tidak menyenangkan. Dengan bermain, anak telah mampu memproyeksikan fantasinya untuk menjadi figur atau profesi yang diidamkan oleh anak tersebut di kemudian hari. Contohnya, pada saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Lembaga PAUD selalu melakukan pawai karnaval. Dalam pawai ini juga sebenarnya telah mengimplementasikan teori Freud tersebut, di mana setiap anak akan bermain peran untuk memproyeksikan ekspektasinya kelak, sehingga ada yang berperan sebagai polisi, guru, tentara, dan lain-lain. Nah, dari kegiatan tersebut, fantasi atau lamunan anak akan terpenuhi. Berikutnya yaitu teori otak triun oleh Dr. Paul MacLean. Menurutnya, di dalam otak manusia itu terbagi atas 3 bagian yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu otak reptil atau batang otak, memiliki fungsi sebagai sarana mempertahankan diri ketika seseorang sedang menghadapi suatu persoalan tertentu. Yang kedua yaitu otak limbik,
bagian otak yang memiliki fungsi untuk mengendalikan emosi, kemarahan, kegelisahan, kesenangan, dan cinta. Apabila anak dalam kondisi aman dan nyaman, maka sistem limbiknya akan dapat bekerja dengan baik. Dari sini, anak dapat belajar dengan baik pula. Yang ketiga yaitu otak korteks, bagian otak yang berfungsi untuk intelektual. Jika sistem limbik menerima perasaan nyaman dan menyenangkan, maka lapisan otak korteks akan berfungsi dengan baik. Adapun hubungan teori ini dengan bermain adalah bermain dianggap sebagai upaya untuk memperoleh kesenangan pada diri anak dan sebagai wahana rekreasi diri. Jika anak bermain, berarti ada kecenderungan anak merasa senang, sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi fungsi bagian otak limbiknya. Fungsi otak limbik yang maksimal akan mempengaruhi belajar dan berpikir anak. Dalam keadaan ini, anak akan mudah menerima berbagai intervensi dari luar, kemudian dapat diolah menjadi sebuah pengetahuan. Nah, itulah tadi pemaparan tentang teori bermain dan permainan anak usia dini. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.